Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Priscilla Wiratnata dari Food Technology 2019. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai Human Resource Management. Dalam topik ini, saya mengambil Human Resource Management dalam perusahaan Coca-Cola. Proses Human Resource Management yang pertama adalah Human Resource Planning. Proses ini merupakan proses di mana manajer memastikan bahwa mereka memiliki jumlah dan jenis orang yang tepat, di tempat yang tepat, dan pada waktu yang tepat, sehingga mampu melakukan tugasnya secara efektif dan efisien. Departemen Human Resources perusahaan Coca-Cola memeriksa uraian tugas dan analisis pekerjaannya sendiri, di mana mereka mendapatkan informasi tentang aktivitas kerja karyawan, perilaku manusia, standar kinerja, konteks pekerjaan, dan persyaratan manusia, serta informasi lain yang terkait dengan perilaku ini. Departemen Human Resources Coca-Cola menggunakan informasi ini dalam perekrutan, seleksi, kompensasi, penilaian kinerja, pelatihan, dan hubungan karyawan. Departemen Coca-Cola bagian Human Resource termasuk ke dalam perencanaan strategis perusahaan, dan di sana jugalah dibuat perencanaan yang memadai untuk merekrut karyawan baru di masa depan. Departemen ini telah memperkirakan dahulu kebutuhan karyawan dan diharapkan dalam organisasi. Bagian ini memperkirakan karyawan pada perubahan teknologi dan peningkatan produktivitas. Setelah perencanaan, laporan yang telah dibuat dikirimkan ke kantor pusat untuk mendapat persetujuan. Jika mendapat persetujuan dari kantor pusat, maka barulah dimulai proses rekrutmen karyawan. Proses yang kedua adalah rekrutmen. Proses ini merupakan proses untuk menghasilkan sejumlah calon tenaga kerja yang berkualifikasi untuk pekerjaan atau jabatan tertentu di suatu organisasi atau perusahaan. Proses rekrutmen dalam perusahaan Coca-Cola sudah mapan. Pertama, perusahaan akan memberikan iklan di koran, website perusahaan, institusi, dan lain-lain. Kemudian, perusahaan akan menerima formulir lamaran dari kandidat yang berisikan dokumen-dokumen penting yang diperlukan beserta CV. Dalam rekrutmen eksternal, Coca-Cola selalu mencari bakat baru melalui perekrutan berpengalaman, program pascasarjana Coca-Cola, atau program bakat universitas. Kemudian ada selection. Ini merupakan proses pemilihan individu-individu yang memiliki kualifikasi yang relevan untuk mengisi pekerjaan-pekerjaan dalam suatu organisasi. Selection ini bisa melalui yang pertama wawancara, untuk mengungkapkan karakter individu dan pengalaman mereka. Para pelamar diharapkan memahami peran mereka apabila terpilih dan sekaligus memastikan apa yang sebenarnya mereka cari. Kemudian yang kedua bisa melalui latihan kelompok. Di sini perusahaan Coca-Cola mendorong kerja tim dan pelamar diminta untuk menunjukkan seberapa efektif mereka dapat bekerja dengan orang lain. Latihan ini juga dimaksudkan untuk menunjukkan tingkat komunikasi dan pengaruh saat berhadapan dengan orang lain. Yang ketiga bisa melalui presentasi. Di sini pelamar diberi topik dan diminta untuk menunjukkan kemampuan mereka untuk berkomunikasi dengan sekelompok orang. Dan yang terakhir bisa melalui tes psikometri untuk menguji potensi dan kemampuan seseorang. Alat penilaian kepribadian digunakan untuk menilai hal-hal spesifik tentang pelamar. Kemudian orientation. Ini merupakan masa pengenalan karyawan baru yang telah direncanakan ke dalam pekerjaan, rekan kerja, dan organisasi mereka. Perusahaan menjalankan program induksi 90 hari yang komprehensif untuk semua pemula baru. Program ini sudah mencakup pelatihan khusus, tinjauan formal, dan pembinaan eksternal untuk mendukung transisi karyawan ke dalam perusahaan. Kemudian selanjutnya ada training. Ini merupakan proses di mana orang-orang dapat mencapai kemampuan tertentu untuk mencapai tujuan organisasi. Perusahaan Coca-Cola telah mendirikan universitas atau Coca-Cola University yang menyediakan berbagai kursus bagi karyawan perusahaan.
Kursus diberikan melalui ruang kelas, pelatihan lapangan, dan e-learning untuk mengembangkan karyawan secara pribadi dan profesional. Kurikulum pembelajaran di universitas antara lain menekankan pada kompetensi pemasaran, etika, kepemimpinan, keberagaman, kepatuhan, hak asasi manusia, dan juga keuangan. Rekan perusahaan didorong untuk mencari pelatihan berkelanjutan setiap tahun, di mana mereka mendapatkan kesempatan untuk mengukur kinerja mereka sendiri terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kemudian ada performance management. Ini merupakan proses mengevaluasi kinerja para karyawan untuk membantu perusahaan memastikan bahwa sudah sesuai dengan peran yang tersedia, intervensi pelatihan, dan peluang proyek. Proses ini juga berperan dalam pengembangan jalur karir karyawan. Penilaian kinerja karyawan Coca-Cola dilakukan 2 kali selama setahun, dan terdapat 3 langkah dalam menilai kinerja para karyawan. Langkah pertama adalah tentukan pekerjaan. Langkah ini memastikan bahwa manajer dan bawahannya menyetujui tugas dan standar pekerjaannya. Yang kedua adalah menilai kinerja. Di sini membandingkan kinerja aktual bawahan dengan standar yang telah ditetapkan. Dan langkah yang terakhir adalah berikan umpan balik. Jadi, di langkah ini adalah mendiskusikan kinerja dan kemauan bawahan, serta membuat rencana untuk setiap pengembangan yang diperlukan. Kemudian ada compensation and benefits. Ini merupakan apa yang diterima karyawan sebagai bentuk imbalan atas pekerjaan mereka, termasuk gaji dan tunjangan, atau kompensasi total, atau harinya bayar, atau kompensasi tunai. Di sini, Coca-Cola menawarkan penghargaan finansial sebagai strategi penghargaan kepada karyawan yang telah bekerja keras. Imbalan berupa bonus, kenaikan gaji, tiket pesawat, dan beasiswa bagi anak-anak karyawan. Kemudian ada career development. Ini merupakan serangkaian program yang dirancang untuk menyesuaikan kebutuhan, kemampuan, dan tujuan karir individu dengan peluang saat ini dan masa depan dalam organisasi. Di sini perusahaan menawarkan lab keterampilan kepada semua karyawan sebelum mereka meninjau rencana mereka dengan pimpinan mereka. Hal ini membantu karyawan dalam mempersiapkan rapat agar sesukses dan seproduktif mungkin. Pada tahun 2009, semua karyawan dan pimpinan juga mengikuti lokakarya yang dirancang untuk menyediakan alat dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mendorong pengembangan karir yang sukses. Dalam membantu karyawan mempraktikkan keterampilan belajar mereka, perusahaan menawarkan tunjangan belajar tahunan. Selain itu, ada juga manajemen bakat yang penting untuk memastikan bahwa semua karyawan memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi peluang baru dan tumbuh dalam peran mereka. Pergerakan karir khas untuk karyawan termasuk perpindahan lintas sistem, penugasan ke kantor pusat global, perpindahan karir internasional, dan promosi dari dalam. Pergerakan karir lateral juga membantu mendapatkan pengalaman yang luas dan mendalam. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.